Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya para jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh, di sini saya akan memberikan beberapa tips agar tidak tersesat pada saat melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Jadi tips ini berlaku juga untuk orang yang akan melaksanakan umroh atau ibadah haji. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu datang ke kota Madinah maupun ke kota Mekah, biasanya tour leadernya atau pemimpin rombongan itu mengajak Bapak Ibu sekalian ke tempat menginap, hotel tempat menginap. Nah, pada saat Bapak Ibu datang, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, silahkan foto tampak depan hotel tersebut. Itu ya. Yang kedua, foto nama hotelnya dan supaya diingat-ingat nama hotelnya. Dan yang ketiga, supaya Bapak Ibu juga memperhatikan letak hotel itu, di sekitar letak hotel itu ada apa saja. Contoh misalnya ada yang jualan baju, ada yang jualan umpama perlengkapan dapur dan lain sebagainya. Nah, itu syukur-syukur juga dipoto. Untuk apa? Sebagai penanda dan pengingat tempat hotel tempat menginap Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya pada saat pertama datang, jadi umpama pintu masuk depan, itu biasanya ada petugas hotel yang lagi duduk di meja biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian silahkan minta kartu nama, boleh. Tinggal minta aja Pak, minta kartu nama, biasanya di mejanya itu tersedia. Nah, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah dimasukkan ke tas selempang. Kadang-kadang kan ada ya, para jamaah itu dibagikan tas yang sedang kecil, buat kalau kemana-mana itu ya, nyimpen surat, atau misalnya buat tempat Al-Quran kecil dan lain sebagainya, itu masukkan ke situ. Jadi umpamanya dibutuhkan atau tersesat, bisa tunjukkan ke orang yang kita minta tolong, Pak, minta tolong ini di mana ya, hotel seperti ini nama kartunya, tolong dihubungi dan lain sebagainya. Itu kegunaannya. Nah, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 yaitu supaya minta nomor handphone mutawifnya atau tour leadernya. Kalau pemimpin rombongan itu kan biasanya bareng dengan para jamaah dimulai dari pada saat mau berangkat di bandara. Silahkan berkenalan dan minta nomor handphonenya dan masukkan ke HP Bapak Ibu sekalian, di save. Pada saat misalnya Bapak Ibu sudah nyampe ke Madinah atau ke Mekah, itu biasanya yang menyambut itu mutawifnya. Itu juga silahkan berkenalan namanya siapa dan supaya minta nomor HP-nya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, bila ingin keluar hotel, khususnya yang pada mau ke masjid biasanya, itu supaya membawa tanda pengenal. Berupa apa? Umumnya itu dari travel. Kemudian pada saat sebelum berangkat di bandara itu, ya, tour leadernya atau pemimpin rombongan itu biasanya membagikan kartu kayak seperti KTP, namanya name tag. Itu dikalungkan, ada kalungnya, ada talinya. Nah, itu bisa selalu
dibawa dikalungkan atau bisa juga dimasukkan tas lempang yang kecil itu. Itu kalau mau keluar dari hotel. Yaitu tadi tujuannya sebagai tanda pengenal bahwa Bapak Ibu sekalian adalah jamaah umroh, orang yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Jadi para petugas di sana, baik itu di Masjidil Haram, umpama menanyakan apa keluarkan saja itu. Nah itu jadi sebagai tanda identitas. Kalau di kita di Indonesia kan KTP, nah itu bawa aja itu, ya berupa namanya name tag. Terus kemudian masalah KTP, apakah perlu dibawa? Tidak perlu Bapak Ibu. Ya, cukup disimpan di rumah saja KTP-nya. Ya, karena di sana KTP yang Bapak Ibu punya itu ya tidak berlaku. Cukup tadi namanya name tag, silahkan dibawa pada saat mau ke masjid atau keluar hotel. Dan juga supaya mengingatkan temannya yang sekamar kalau misalnya mau keluar dari kamar hotel. Pak atau Bu, jangan lupa bawa name tag-nya, udah dibawa apa belum? Ya itu sebagai tanda pengenal. Saling mengingatkan. Nah kemudian juga, jangan lupa, ya, Bapak Ibu itu mengaktifkan handphonenya, maksudnya data roamingnya. Jadi sebelum berangkat, kalau misalnya mau beli paket di Indonesia, itu kan ada namanya paket data roaming supaya bisa dipakai untuk berkomunikasi di Arab Saudi. Ada misalnya beli paket data Telkom, ada Tri dan lain sebagainya, supaya beli paket di Indonesia kalau mau beli paket di Indonesia dan segera diaktifkan pada saat mau berangkat. Umpama beli paketnya di Saudi saja, silahkan. Itu hanya sebagai pilihan. Intinya saya mengingatkan jangan lupa diaktifkan paket data roamingnya. Kemudian dilanjut nomor 5. Bila ingin pergi ke masjid, Bapak Ibu supaya mengajak teman. Syukur-syukur temannya itu sudah pernah umroh atau berpengalaman. Jangan pergi sendirian. Saya pernah melihat, ya, bahkan sering melihat di video-video itu, para YouTuber itu memperlihatkan orang-orang yang tersesat itu rata-rata umumnya sendiri. Nah, dengan adanya kejadian itu, saya sarankan untuk mengajak teman. Syukur-syukur yang sudah berpengalaman. Nomor 6. Nomor 6 yaitu supaya memfoto pintu masuk masjid atau pintu masuk pekarangan masjid. Kan ada tuh biasanya pekarangannya luas. Kalau di Madinah itu biasanya sebelum masuk ke halaman masjid ada nomor gerbangnya, nomor pintunya. Silahkan diingat-ingat dan syukur-syukur dipoto. Nah kemudian kan berjalan biasanya masih jauh dari pintu gerbang. Pas mau masuk ke pintu masjid juga supaya dipoto. Supaya apa? Nanti keluarnya ingat, oh ya saya keluar dari pintu ini. Nah itu menjaga supaya tidak tersesat. Selanjutnya yang ketujuh, bila sudah lanjut usia yang udah sepuh, supaya pada saat mau ke masjid atau pergi-pergian, minta diantar ke yang lebih muda. Jadi minta tolong, selalu jangan sungkan-sungkan minta tolong kalau tidak ditemani dengan keluarga. Ya. Minta tolong ke siapa? Ya tadi ke teman-teman yang sekamarnya. Bu atau Pak, kalau bapak-bapak ya minta tolong ke bapak-bapak yang lebih muda. Temenin saya ya, atau ikut ya saya, jangan ditinggal. Saya nggak tahu jalan, atau apalah alasan, silahkan yang baik-baik. Agar apa? Ya tadi, agar Bapak Ibu semuanya lancar, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang 8. Pada saat acara city tour, biasanya dari agen travel itu, pada saat Bapak Ibu mendaftar di mana? Mendaftar di agen travel waktu di tanah air, itu kan biasanya ya, para stafnya itu biasanya memberikan
arahan-arahan bahwa misalnya di Madinah berapa hari, kemudian juga acaranya ada city tour kemana. Nah, itu ya merupakan sesuatu yang perlu juga diingat, terutama pada saat misalnya nih Bapak Ibu sekalian, umpama di Madinah. Di Madinah itu umpama ziarah ke Masjid Quba. Itu kan biasanya rombongan dari hotelnya itu sudah berwudu. Tujuannya biasanya kalau ke Masjid Quba itu adalah untuk mendapatkan pahala sebagaimana orang yang umroh. Biasanya dibimbing ke Masjid Quba. Rombongan biasanya, kalau rombongannya dari awalnya 2 bis, ya 2 bis. Nah, biasanya sesampainya, ini hanya contoh saja, sesampainya di Masjid Quba, kalau masih sepi biasanya, bis kan datang, parkir. Di sebelah-sebelahnya biasanya belum banyak bis. Nah, tapi biasanya sudah siang sedikit, banyak bis yang nempel di mana-mana, udah pokoknya banyak. Nah, itu yang menyebabkan biasanya jamaah tuh bingung, yang mana ya tadi bisnya. Begitu juga pada saat di Jabal Rahmah, ya waktu berziarah ke atau city tour ke Padang Arafah, itu juga sama kondisinya. Itu biasanya awal-awalnya bisnya 1-2, lama-lama tambah banyak. Nah, caranya bagaimana supaya kita itu nggak bingung? Pas kembalinya ingat dengan bis yang waktu datang. Berarti silahkan dipoto, diingat-ingat warna bisnya. Umpama bisnya warna kuning ya kuning, putih ya putih. Dan juga dipoto dan diingat nomor bisnya. Nah, itu yang membedakan dengan bis-bis yang lain. Ya, nomor bisnya dan juga warnanya diusahakan supaya dipoto. Setelah memfoto bis dan nomornya, silahkan foto di sekitarnya, di sekitar bis waktu pertama datang. Nah, itu supaya kita bisa mengingat. Jadi kalau kembali lagi, oh ya, umpama ada pohon ini, ada apa, sebagai tanda pengenal agar kita tidak tersesat. Itu yang ke-8. Umpamanya ada pertanyaan, Pak, kalau city tour itu kemana saja? Ini sekalian saya terangkan. Nah, biasanya, ya, selain ke Masjid Quba, bisa juga ke Gua Thur, atau ke Gunung Uhud, ke Jabal Rahmah, ke kebun kurma, ada juga ke peternakan unta. Bahkan yang sekarang itu ya, ada suatu daerah yang mana banyak sekali pohon-pohonan yang tumbuh, saya lupa namanya. Nah, itu biasanya diarahkan ke sana untuk apa? Supaya kita lebih mengenal daerah kota Mekah, umpama seperti itu. Nah, itu yang ke-8. Ya, sekarang yang ke-9. Kita lanjutkan nomor 9. Bila Bapak Ibu sekalian ternyata tersesat, ini umpama kejadian tersesat, apa yang harus dilakukan? Pertama, tenangkan diri Bapak Ibu sekalian. Tenang saja. Ya, tenang. Nah, kemudian umpama bingung dan ternyata tidak bawa identitas. Ini umpamanya. Identitasnya lupa. Kebetulan nggak punya HP umpamanya, HP nggak punya umpama atau tertinggal dan lain sebagainya, intinya tersesat, tidak punya identitas. Apa yang harus dilakukan? Ini pol-polnya umpamanya. Nah, pertama jangan panik, kemudian silahkan Bapak Ibu kalau memang sekiranya umpamanya tersesat di sekitaran Masjidil Haram atau tersesat di sekitaran Masjid Nabawi, ikut orang-orang yang masuk ke masjid lagi. Silahkan ikut masuk ke dalam, dan saran dari saya, silahkan cari air Zam-Zam. Biasanya tersedia di dalam itu air Zam-Zam berikut gelasnya. Nah, kemudian setelah sampai di dalam dan kita menemukan tempat air Zam-Zam, silahkan ambil air Zam-Zam, kemudian berdiri menghadap ke Ka'bah kalau berada di Masjidil Haram. Jadi intinya ada dalam hadis itu diterangkan, ya, siapa yang minum air Zam-Zam itu tergantung niatnya. Kalau niatnya misalnya pengen
sembuh dari penyakit, Allah akan menyembuhkan. Bila yang minum itu ya, minta perlindungan, maka Allah akan melindungi. Ada dalam hadis itu diterangkan seperti itu. Jadi intinya tergantung niatnya. Berarti niatkan pada saat mau minum itu, niatkan minta kepada Allah. Insya Allah doa minum air zam-zam sudah hafal, disambung dengan bahasa Indonesia umpamanya atau bahasa yang lain. Bisanya bahasa Jawa, silahkan. Setelah berbicara umpama, ya Allah, saya sedang tersesat. Ya Allah, tunjukkan saya agar saya bisa kembali ke hotel. Berilah kepada saya ketenangan, kesehatan, kekuatan, kemudahan, bisa ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terimalah ya Allah ibadah saya dan lain sebagainya. Intinya minta pertolongan kepada Allah. Kemudian diminum air zam-zamnya. Nah, kemudian setelah itu apa? Saran dari saya, ya, kalau masih punya wudhu, silahkan langsung sholat. Kalau misalnya sudah batal, cari tempat wudhu. Khususnya ya, yang ada di Masjidil Haram, umpama tersesat di Masjidil Haram, sudah disediakan tempat wudhu baik laki maupun perempuan, tapi khusus wudhu ada. Silahkan bertanya ke orang, bertanya tempat wudhu. Nah, setelah berwudhu, kemudian silahkan sholat 2 rakaat, yaitu sholat hajat. Kok malah sholat hajat? Maksudnya apa, Pak? Kalau orang yang sholat hajat itu diterangkan dalam hadis, ya, bila seseorang ada keperluan kepada Allah, ada hajat, ada keinginan, ada yang ingin disampaikan, tata caranya yaitu sholat hajat. Jadi tuntunannya sholat hajat. Setelah sholat hajat 2 rakaat tadi, salam, kemudian berdoa kepada Allah, minta keinginan kita apa? Kan tadi kita kan tersesat, minta ditunjukkan. Ya silahkan minta kepada Allah. Ini hanya sebagai saran, dan apa yang saya sarankan itu sudah saya lakukan dan ternyata Allah mengabulkan. Tuh ya, ini umpama pahit-pahitnya betul, umpama tersesat dan tidak membawa identitas atau umpama handphonenya tertinggal. Sedikit cerita Bapak Ibu untuk meyakinkan kenapa saya sarankan minum air zam-zam dan sholat 2 rakaat. Jadi zaman dulu, kalau zaman dulu ya, sekitar 20 tahun yang lalu itu handphone ya insya Allah belum ada. Ya. Belum ada handphone yang kayak sekarang canggih-canggih bisa buat foto dan lain sebagainya. Nah, jadi pada saat itu saya bersama istri saya dan ibu saya melaksanakan sa'i. Nah, bolak-balik sa'i. Nah, karena usianya sudah sepuh, ibu saya itu kan usianya insya Allah sekitar 78 tahun. Berat kalau misalnya bolak-balik ke, atau bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Akhirnya ya, ada yang menawarkan kursi roda. Jadi nanti didorong, banyak orang-orang yang tua juga pakai kursi roda. Nah pada saat itu akhirnya saya panggil tuh anak muda orang Arab. Karena waktu itu mah yang orang yang udah sepuh-sepuh itu biasanya naik kursi roda kemudian didorong di tengah. Nah kejadiannya seperti itu. Nah apa yang terjadi? Pada saat ibu saya itu naik ke kursi roda, saya belum banyak berbicara tuh. Tiba-tiba didorong udah langsung, dikebut sama anak muda orang Arab tersebut. Saya juga kaget. Dengan adanya kejadian ini, akhirnya ibu saya menjadi hilang. Karena jelas berpisah dengan saya cari-cari, ternyata tidak ketemu. Sampai seharian. Saya sudah lapor ke petugas, baik itu orang Arab, orang mana, pokoknya udah laporan. Cuman manggut-manggut saja. Akhirnya saya kembali lagi ke dalam masjid dengan harapan rasanya sudah harus berbuat apa lagi. Saya sudah tidak, gimana ya, hatinya udah benar-benar berat. Nah akhirnya minum air zam-zam, menenangkan diri, kemudian berwudu. Zaman dulu belum ada tempat wudu di dalam, akhirnya berwudu pakai air zam-zam. Kemudian yang saya lakukan itu sholat 2 rakaat, namanya sholat hajat, minta kepada Allah,
minta supaya ketemu dengan ibu saya yang hilang. Nah, setelah itu saya berdua sama istri memutuskan untuk kembali ke tempat menginap. Kalau zaman dulu tempat tinggalnya namanya maktab, jauhnya kurang lebih sekitar 3 kilo jalan kaki. 3 kilo. Udah pasrah karena capek berat. Nah, ternyata Bapak Ibu, pada saat saya baru beberapa langkah, ya mungkin sekitar ada 50 langkah. Pas saya mau keluar pintu keluar masjid, ternyata ibu saya ada di depan saya di situ. Sedang nunduk saja. Ya, sambil ya duduk saja, dia mungkin ya, tengok-tengok dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya bisa bertemu lagi. Dengan adanya kejadian itu, Bapak Ibu, nah ini sebagai tips saja. Barangkali cocok, silahkan dilakukan seperti itu, karena alhamdulillah saya waktu itu berhasil. Nah, itu umpama terjadi hal yang seperti itu, umpama Bapak Ibu tersesat. Nah, kemudian nomor 10, bila tersesat, betul-betul tersesat, tapi memiliki umpama HP dan sebagainya, ya, silahkan tinggal hubungi saja mutawibnya. Kan ada nomor teleponnya, saya sudah sampaikan di nomor berapa itu. Silahkan telepon. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, berusaha cari tempat yang strategis sebagai patokan agar nanti dijemputnya mudah. Contoh, kebanyakan orang itu berkumpul ya, kalau nunggu, saling nunggu itu biasanya ya, ada tulisannya itu toilet atau WC ya. Itu ada nomor-nomornya ya. Ada nomor 3, ada nomor 4 ya. Tempat toilet di luar, biasanya di luar. Itu silahkan dipoto kalau misalnya mau nunggu di toilet, umpama nomor 3 ada besar itu, biasanya nunggu di situ, foto, saya nggak bisa pulang, umpama telepon ke mutawibnya. Nah, itu umpama terjadi seperti itu. Ya, bila memiliki identitas atau HP ya insya Allah kayaknya mudah. Ini yang sulit itu adalah bila tidak membawa identitas dan handphone. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu penjelasan saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, khususnya yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Perbanyak doa kepada Allah agar perjalanan ibadah umrohnya maupun hajinya Allah memberikan kemudahan, ya, kenyamanan, keselamatan, kelancaran, dan kebarokahan. Dan mudah-mudahan saya berharap video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi jariah buat saya dan keluarga. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar buat saya dan keluarga. Bila dalam penyampaian ada kesalahan, ya mohon maaf. Bila ada yang kurang, bisa silahkan ditambahkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.